Hai, assalamualaikum. Gines di sini. Kawan-kawan, selamat datang di level teratas dari pembelajaran geografi di persekolahan, yaitu kelas 12. Di kelas 12 ini, materi pertama yang akan kalian bahas adalah berkenaan tentang wilayah dan pewilayahan. Jadi, pasti kita akan ngomongin wilayah nih selama bab ini. Oke, kita langsung aja ya. Ini topik bahasan kita dalam satu bab ini ada konsep wilayah dan tata ruang. Jadi kita udah ngomongin praktikal geografinya gitu ya. Jadi kita akan ngomongin penataan ruangnya dan konsep wilayah itu apa sih sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Jadi udah tahu konsepnya, maka kemudian adalah perencanaan pembangunan dan pertumbuhan wilayahnya seperti apa. Yang ketiga, kita akan ngomongin wilayah pembangunan di Indonesia. Keempat adalah mengenai permasalahan dan perencanaan tata ruang wilayah. Kita langsung aja ke yang pertama, konsep wilayah dan tata ruang. Konsep wilayah dan tata ruang ini coba deh sebelum kita bahas, sebelum saya jelaskan, coba perhatikan dulu nih kawan-kawan. Di sini ada dua gambar yang berbeda, dua wilayah yang berbeda. Kira-kira bisa nyimpulin nggak dari gambaran A sama B ini? Teman-teman bisa nyimpulin nggak? Wilayah itu apa sih berarti gitu? Kira-kira silahkan kemukakan gagasan Anda, boleh di-pause dulu. Oke. Wilayah atau makna wilayah itu merupakan unit geografis yang memiliki karakteristik yang khas. Ya nggak sih? Jadi kayak wilayah ya udah Bu, wilayah itu tempat gitu. Oke, benar. Wilayah bisa dikatakan juga sebagai suatu ruang gitu ya, unit ruang geografis gitu. Yang kemudian satu sama lain kekhasannya berbeda-beda. 3 unsur wilayah nih. Apakah benar kesimpulan yang sudah Anda sebutkan dalam hati tadi? Nah, ini 3 unsur ruang mempunyai ciri dan keunikan yang khas. Seperti kita kalau balik lagi ke gambar ini. Ini adalah wilayah kota dan satunya lagi adalah wilayah desa. Kita bisa lihat ya karakteristik khasnya seperti apa. Misalnya penggunaan lahannya kebanyakan digunakan untuk pemukiman dan juga gedung-gedung perkantoran. Sedangkan untuk desa suasananya masih asri. Kemudian pemanfaatan ruangnya digunakan sebagai kawasan pertanian. Gitu. Ini maksudnya khasnya kayak gitu. Terus ada lagi misalnya dicirikan dengan karakteristik orangnya. Karakteristik orang-orang kota biasanya lebih mandiri dan individualis. Karena kan tidak saling kenal misalnya karena saudaranya jauh kan, perantau semua gitu. Jadi kedekatan satu sama lainnya kurang. Beda dengan karakteristik sosial di kawasan desa. Yang biasanya satu desa itu kadang-kadang saudaraan semua. Ya gimana nggak akrab dan saling kompak gitu ya. Itu bedanya. Misalnya khasnya di situ. Nah, udah punya ciri khas yang berbeda, otomatis punya ya perbedaan atau berbeda dengan kawasan yang lain. Jelaslah ya. Dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Oke, kita bahas yang ini lebih detail. Kalau ngomongin ciri yang ketiga tadi, ada konsepnya administratif dan juga secara fungsional gitu ya, wilayah itu dilihatnya. Nah, maka kita akan punya dua tipe wilayah nih. Ada wilayah yang formal, ada wilayah fungsional. Kalau wilayah formal atau dikatakan dengan homogen. Homogen, heterogen beda kan? Kalau homogen itu homo, jadi sejenis sama gitu. Kalau yang fungsional itu cenderung heterogen atau berbeda-beda unsur ruang atau unsur-unsur pembentuk wilayahnya gitu ya. Misal nih kita ngomongin yang formal dulu, wilayah formal. Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas atau kesamaan unsur fisik dan sosial dalam suatu wilayah. Misalnya pembagian wilayah berdasarkan iklim menurut Köppen, atau pembagian wilayah persebaran flora fauna menurut Wallace, atau juga bisa misalnya contohnya tuh wilayah hukum adat budaya Indonesia. Misalnya ini nih. Ini adalah peta pembagian iklim matahari gitu lah ya. Kemudian di sini ada zona-zonanya. Ada tropical zone misalnya, ada subtropical zone. Itu kan berdasarkan iklim gitu ya dibagi-bagikannya. Ini dikatakan sebagai kawasan yang homogen. Kenapa homogen? Karena dilihat dari satu jenis kesamaan, yaitu berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang iklimnya. Tuh. Kalau misalnya kita lihat contohnya lagi, iklim udah, pembagian wilayah persebaran flora fauna. Nanti gambarnya
sama berkaitan atau enggak isinya sama. Dibagikan wilayah-wilayah tersebut berdasarkan jenis-jenis hewan dan tumbuhannya gitu. Jadi tidak ada perbedaan, sama-sama semuanya karena homogen tadi ya. Semoga bisa dipahami. Kita akan beranjak ke jenis wilayah yang kedua, yaitu wilayah fungsional. Nah, dilihat dari definisinya, wilayah fungsional ini ialah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi, yang ditandai adanya kawasan sebagai pusat keramaian. Misal nih ya, Jabodetabek yang merupakan kawasan metropolitan yang terdiri dari kota besar dan banyak kota kecil di sekelilingnya sebagai kota satelit. Kita buktikan dengan gambar. Ini adalah kawasan Cikordoh yang merah ini. Nah, kalau misalnya kita perbesar, ini ada kawasan DKI Jakarta sebagai pusat, kita tandai titik merah ya. Nah, ini sebagai pusat dan kemudian dikelilingi oleh kota-kota satelit. Kenapa dikatakan fungsional atau heterogen? Karena beda-beda. Karena ada wilayah inti sebagai kota inti gitu. Kemudian ada kota-kota satelit atau kota-kota yang berada di antara sekitarnya. Nah, pusat keramaian dari Jabodetabek ini adalah of course Provinsi DKI Jakarta gitu, sebagai pusat industri, pusat perekonomian, pemerintahan gitu kan. Jadi ini pangramenya di sini. Sisa-sisanya atau sisi-sisi yang lain ini adalah kota-kota satelit atau kota penunjang atau kota yang ke bawah rame gara-gara deketan sama provinsi DKI Jakarta. Bisa dipahami ya bedanya fungsional sama wilayah formal atau homogen. Kalau homogen mah bedanya tuh cuma beda jenis aja gitu. Misalnya dalam jenisnya itu jumlah penduduk paling banyak, paling sedikit, tapi sama-sama berkaitan tentang penduduk. Tapi kalau ngomongin fungsional itu ada yang jadi pusat, ada yang bergantung gitu, atau enggak ada wilayah lain yang terpengaruhi gara-gara adanya pusat keramaian. Mana tadi titik pusat keramaian? Nah, ini ya tadi gitu. Selanjutnya, coba kita sekarang akan masuk ke konsep pewilayahannya. Untuk teman-teman mengerti pewilayahan itu apa sih gitu, silahkan perhatikan beberapa gambar setelah ini, kemudian simpulkan makna pewilayahan menurut pendapat kamu apa sih gitu. Lihat ya, pewilayahan itu bisa dilihat misalnya ada gambar nih. Ini adalah gambar peta Indonesia yang dibagi berdasarkan zona waktu. Oke. Kemudian ada lagi yang tadi ini peta tidak asing, peta yang peta klasifikasi iklim. Oke. Kemudian ada lagi ethnic groups in Indonesia, kayak peta wilayah adat budaya. Oke, ini juga salah satu bentuk dari pewilayahan. Tuh, warna-warnanya kan beda, artinya beda-beda gitu. Terus ada lagi, ini peta apa yang gak ada judulnya? Sepertinya ini salah satu peta berkaitan tentang bencana. Ada yang resikonya tinggi, sedang, rendah, dan tidak ada kasus, bahkan tidak ada yang terdampak misalnya. Oh, ini kalau tidak salah peta COVID ya. Jadi ini adalah tentang pewilayahan juga nih kalau ngomongin peta-peta yang persebaran-persebaran gini. Coba kira-kira bisa nyimpulin nggak pewilayahan itu apa sih dari keempat peta tadi? Coba silahkan berpikir. Udah kebayang nggak? Semoga jawabannya benar ya, karena kita akan tahu setelah ini. Nah, pewilayahan atau regionalisasi merupakan upaya membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup tujuan tertentu. Ya nggak sih? Jadi gimana caranya kita mengklasifikasikan wilayah sesuai dengan kategorinya? Ya kan? Lihat deh di sini dari peta-peta ini. Ini adalah konsep pewilayahan nih. Kenapa? Karena kita mengklasifikasi wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Seperti itu pewilayahan. Kenapa pewilayahan penting? Karena kita harus mengkategorikan kira-kira jenisnya seperti apa. Sehingga kalau udah tahu jenis, kita bisa tahu, bisa memprediksikan, bisa memperkirakan kira-kira cocok dipakai buat apa sih wilayah ini gitu. Selanjutnya, kita juga akan berkenalan dengan tata ruang atau proses atau konsep penataan ruang. Kayak kita udah mulai nih sebagai planolog gitu ya, sebagai perencana. Ya setidaknya pun kita tidak berkecimpung di dunia penataan ruang atau perencanaan wilayah nantinya, kita bisa memprediksi sendiri nih
analisis ruang, analisis wilayah kita gitu. Cocok buat apa sih nanti tempat tinggal kita yang akan kita tinggali ketika kita dewasa misalnya. Kayak gitu. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang. Jadi direncanain, dimanfaatin, dan dikendalikan pemanfaatan ruang. Karena ketika jumlah penduduk semakin banyak, kalau tidak terkendali bisa jadi suatu wilayah itu daya dukungnya akan makin menurun. Jadi suatu wilayah itu pada awalnya nyaman ditinggali, tapi semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin crowded gitu suatu tempat atau wilayah kan jadi tidak nyaman. Artinya daya dukungnya sudah mulai menurun gitu untuk jadi ruang kehidupan. Nah, makanya ada konsep penataan ruang. Jadi dari awal kita merencanakan, kita manfaatkan, terus kita kendalikan. Seperti itu. Kira-kira sampai kapan nih ruang ini akan nyaman ditinggali? Bagaimana nih caranya agar suatu wilayah ini tetap nyaman ditinggali? Tujuannya apa? Untuk menyediakan ruang hidup yang baik dan kondusif untuk masyarakat. Pada akhirnya, setiap ilmu pengetahuan akan mengarah pada kesejahteraan manusia. Gitu. Jadi kenapa penting sih ilmu pengetahuan? Ya, apakah Anda manusia yang ingin hidup sejahtera? Maka harus pelajari berbagai ilmu gitu. Karena setiap ilmu akan menunjang kehidupan kita. Oke, dari konsep tata ruang tadi, tata ruang itu ngomongin dua hal, yaitu struktur ruang dan juga pola ruang. Kalau ngomongin struktur ruang, artinya terdiri dari apa sih ruang tersebut? Terdiri dari pemukiman dan sarana kehidupan. Pemukiman, kawasan pemukiman sebelah mana nih? Berarti kalau ada pemukiman di situ, kira-kira kita butuh mendirikan fasilitas apa ya? Gitu. Wah, di sini ada kawasan baru yang terbangun, udah mulai rame penduduknya. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar? Kita lihat kondisi ekonomi seperti apa. Komposisi jumlah penduduknya kayak gimana? Oh, fasilitas yang dibutuhkan di sini banyaknya jompo, berarti bangunlah rumah jompo misalnya. Kayak gitu. Atau enggak sarana-sarana kesehatan, taman-taman lansia misalnya. Kayak gitu. Struktur ruang itu adalah berkaitan dengan pemukiman dan sarana kehidupan. Kalau ngomongin tata ruang, kita juga ngomongin pola ruang. Nah, polanya gimana sih? Kita tuh adalah merencanakan suatu pengelolaan ruang itu kita butuh terdiri dari zona lindung dan zona budidaya. Kalau zona lindung itu adalah kawasan hijau, ya, seperti taman hutan, kota, atau kawasan lindung cagar alam misalnya. Kawasan terbuka hijau atau ruang terbuka hijau. Sedangkan kalau untuk zona budidaya itu adalah yang ini pemukiman. Jadi segala hajat hidup masyarakat gitu. Atau selain pemukiman kita juga harus punya rumah sakit misalnya, punya sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain yang berkaitan tentang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat gitu. Jadi budidaya tidak hanya itu tentang pertanian misalnya, meskipun memang masuk ke dalam itu. Tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tapi bagaimana atau enggak sarana-sarana yang mendukung kehidupan. Sedangkan zona lindung adalah kawasan konservasi, bagaimana kemudian lingkungannya tetap lestari dengan adanya zona lindung. Jadi dalam setiap ruang diharapkan imbang zona lindungnya dan budidayanya. Gitu ya. Ada struktur ruang, ada pola ruang. Struktur ngomongin pemukiman sama fasilitas, pola ruang ngomongin zona lindung sama zona budidaya. Kawasan perdagangan juga masuknya kawasan budidaya. Mall gitu kan, taman-taman gitu, taman bermain misalnya kayak gitu. Terus udah tuh ya konsep pertama tentang wilayah dan tata ruang. Definisinya, aspeknya, pola sama strukturnya udah kebayang. Nah, dari hal tersebut kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu berkaitan tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Karena kita udah ngerti nih wilayah itu harusnya digimanain sih gitu, dan konsepnya seperti apa. Selanjutnya, nah karena kita akan ngomongin dua hal, yaitu pembangunan wilayah dan pertumbuhan wilayah. Kita bedakan dulu bedanya pembangunan sama pertumbuhan wilayah itu apa sih gitu. Kita akan masuk ke yang atas dulu nih. Pembangunan wilayah itu sebenarnya kalau misalnya kita mendengar kata pembangunan,
tidak ada bedanya dengan kaitannya dengan pembangunan nasional. Kalau pembangunan nasional itu kan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pihak, maksudnya ya, swasta, pemerintah, perorangan, dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Emang apa tujuan kita bernegara sih gitu? Adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam tingkat wilayah tertentu. Makanya ini akan berkaitan dengan definisi pembangunan wilayah gitu. Kalau pembangunan wilayah itu bagaimana caranya kita mensejahterakan bangsa Indonesia per wilayah, karena kan negara kita luas tuh. Nah, kita butuh ada konsep baru. Kalau misalnya pembangunan nasional secara skala besar sudah terbayang, sudah tercetuskan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian diimplementasikanlah pembangunan ini dalam skala yang lebih kecil, yaitu wilayah gitu. Kalau pertumbuhan wilayah kaitannya sama kondisi ekonomi suatu wilayah. Misal adanya aktivitas ekonomi tersebut kemudian munculkan fasilitas ekonomi seperti pabrik, bank, perkantoran, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi kalau pertumbuhan wilayah itu lebih ke ngomongin suatu wilayah itu bisa tumbuh nggak sih perekonomiannya. Kira-kira aspek geografi apa yang menunjang pertumbuhan wilayah? Nah, kayak gitu. Kalau tadi pembangunan mah ngomonginnya skala nasional tentang bagaimana membangun dan mensejahterakan bangsa, kalau pertumbuhan wilayah itu lebih pada aktivitas ekonominya aktif nggak sih gitu, mensejahterakan nggak sih gitu di wilayah tersebut. Pun ada kok rame ya di wilayah ini sedangkan wilayah yang lain tidak gitu. Jadi ada kesenjangan, kok bisa gitu. Di pertumbuhan dan pembangunan bedanya di situ. Kita akan ngomongin pembangunan. Pembangunan wilayah itu sebetulnya kenapa menjadi penting, karena sudah banyak penelitian para ahli kemudian melahirkan teori lokasi. Betapa suatu tempat wilayah itu sangat berperan bagi kesejahteraan dan aktivitas perekonomian. Kita lihat ya, sebenarnya teorinya ada banyak kalau dicari di sumber lain. Cuma saya angkat hanya 3 teori lokasi karena 3 teori ini yang sering keluar di UTBK, di tes-tes perguruan tinggi, atau ketika masih USUM UN itu juga ada gitu. Kita lihat yang pertama ada teori lokasi menurut Alfred Weber. Pendapat ini menjelaskan bahwa prinsip minimalisasi biaya menjadi dasar pemilihan lokasi industri. Jadi kalau ngomongin teori lokasi itu kaitannya sama ekonomi. Gimana caranya penentuan lokasi itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar gitu. Kalau kata teori lokasi industri, suatu industri akan berlokasi pada wilayah yang paling menguntungkan. Entah itu dekat dengan sumber daya, artinya dekat sama bahan bakunya gitu ya. Kalau misalnya dia pabrik susu, kira-kira enakan disimpan di dekat pertanian, peternakan, atau dekat pasarnya? Pasti kan dekat peternakan dong gitu, biar susunya cepat diolah, karena susu kan sifatnya cepat basi. Maka kawasan industrinya harus berdekatan dengan sumber daya atau bahan baku gitu. Itu teori lokasi. Atau selain itu juga berdekatan dengan pasar. Pasar tuh misalnya siapa yang beli, orang-orang pembelinya itu di daerah mana, itu dikatakan pasar. Jadi pasar tuh nggak cuma sekedar pasar tradisional atau pasar swalayan kayak mall gitu ya, meskipun salah satunya iya. Tapi pasar juga dikatakan sebagai kawasan yang jumlah pembeli produk kita itu paling banyak gitu, si pasar tersebut. Misal kalau misalnya kalian punya pabrik surat kabar atau redaksi surat kabar gitu ya, koran misalnya, tabloid, meskipun udah jarang ya sekarang online. Nah, zaman dulu nih misalnya, kamu akan mendirikannya di mana, di desa atau di kota? Di kota lah. Kenapa? Karena pembelinya pasti lebih banyak orang kota dibandingkan orang desa, meskipun tidak menutup kemungkinan ya. Gitu. Itu adalah tentang teori lokasi. Ada lagi tentang central place atau teori tempat sentral yang dikatakan oleh Chris Thaler. Nah, teori ini menjelaskan bahwa hubungan kota sebagai pusat pertumbuhan dengan pemukiman kecil di sekitarnya. Jadi ini central place itu lebih ke ngomongin kalau ada pusat keramaian, pasti pusat keramaian itu memberikan dampak ke daerah sekitarnya. Nah, si Chris Thaler ini dia mengasumsikan suatu wilayah itu bentuknya heksagon atau segi 6. Ini kita ibaratkan yang tengah ini adalah
kota ya, pusat keramaian gitu. Nah, kemudian dalam teori ini digambarkan bahwa tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagon yang merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat sentral tersebut. Nah, jadi si heksagon ini dikelilingi heksagon lain. Ini adalah ilustrasi dari kawasan lain yang terlayani oleh pusat keramaian. Di sini perhatikan ini angka-angka ini maksudnya apa? Ada hierarki-hierarkinya. Kita lihat hierarki 3. Kenapa bisa didapatkan angka 3? Karena bagian tengah ini kita anggap satu heksagon. Kemudian 1/3 si heksagon ini memberikan dampak 1/3 wilayah yang lain. Jadi yang terdampak tuh yang diarsir ini ya, 1/3 ini. Yang ini tidak terdampak, yang putih polos ini. Nah, kemudian kalau kita gabungkan 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 dikali 3, 3 kali kan? 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi segini 1 tambah 1 tambah 1. Jadi 3. Nah, hierarki 3. Maknanya apa hierarki 3 ini adalah diibaratkan sebagai pasar optimum. Apa maknanya pasar optimum? Ya intinya mah adalah bagaimana kemudian wilayah tengah ini mampu memberikan dampak 1/3. Kalau misalnya diibaratkan gitu ya, kenapa diistilahkan dengan pasar optimum? Karena misalnya kalau di sini ada apa, katakanlah toko kelontong gitu ya, warung untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu. Nah, si warung ini diibaratkan atau biasanya gitu, mampu memberikan dampak, mampu melayani kawasan 1/3 dari wilayah-wilayah sekitarnya, karena terlalu jauh untuk kesini misalnya, pasti ada warung lain di sini, atau bahkan sekarang kan udah dempet-dempetan warungnya gitu. Nah, ini zaman dulunya dikatakan sebagai pasar optimum, yang intinya adalah 1/3 wilayah ini yang terlayani. Kemudian hierarki 4 ini dikatakan sebagai lalu lintas optimum. Nah, kenapa hierarkinya 4? Kayak tadi, ini yang tengah kita udah hitung 1, setengah tambah setengah 1, setengah tambah setengah 1, setengah tambah setengah 1, 1, 2, 3, 4. Jadi hierarki 4. Hierarki 4 itu dikatakan lalu lintas optimum. Ya Allah, tulisannya kayak ceker ayam ya, maaf ya, semoga terbaca. Nah, ini hierarki 4 ini dikatakan sebagai lalu lintas optimum. Kenapa? Karena diasumsikan ketika si zaman kristaler ini lalu lintas yang beredar adalah mampu untuk melayani setengah dari kawasan yang terdampak gitu. Entah kalau sekarang seperti apa gitu, tapi asumsi dari si kristaler ini adalah diasumsikan sebagai lalu lintas optimum. Sekarang hierarki 7 ini mah gampang, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hierarki 7. Hierarki 7 itu dikatakan sebagai administrasi, maaf ini ke wilayah ini ya, administrasi optimum. Jadi ibaratnya satu kota atau enggak pusat pelayanan administratif deh. Setiap kota kan beda ya dengan kota yang lain. Satu kantor administrasi ini Samsat misalnya, Samsat Kota Bandung, dia akan melayani wilayah-wilayah di Bandungnya aja gitu. Seperti itu ya, atau enggak di kecamatan-kecamatan di sekitarnya. Jadi pusatnya teh ini si saya kantor administrasi ini. Jadi dikatakanlah sebagai administrasi optimum. Gitu. Ini punya syarat dan ketentuan yang berlaku di wilayah teori-teori ini. Teori yang ini belum memprediksikan bahwasannya tidak akan selalu seperti ini. Artinya kan suatu industri terutama ketika online, pabriknya di mana, bahkan produknya bisa sampai ke luar negeri gitu. Gak harus berdekatan dengan pasarnya gitu. Jadi ini adalah teori-teori saja yang lahir ketika pencetusnya juga tinggal di masa tersebut gitu. Jadi belum terprediksikan hingga masa kini. Nah, kemudian ada lagi teori kutub pertumbuhan. Kalau kata teori ini muncul dari hasil penelitian bahwa pertumbuhan yang muncul tidak bersamaan dan memiliki hasil yang berbeda. Kutub pertumbuhan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh pada daerah sekitarnya. Misal, daerah yang ini nih, yang atas dulu nih ya. Ini misalnya ada pusat industri. Kemudian industri ini kan saya satu industri baju gitu, dia kan butuh kancing, butuh benang, butuh lain-lainnya, maka bisa berkembang di sini. Tapi beda kan dengan wilayah yang lain gitu. Artinya ya betul bahwasanya pertumbuhan wilayah itu akan berbeda satu dengan yang lainnya
gitu. Dan keberadaan pusat-pusat industri itu menjadi awal pencetus dari titik-titik keramaian atau pusat-pusat pertumbuhan. Jadi teori-teori lokasi yang tadi intinya apa sih gitu ya? Intinya adalah bahwa teori lokasi ini menekankan penataan lokasi seluruh kegiatan ekonomi dalam ruang agar seluruh ruang dapat dimanfaatkan secara optimal. Bagaimana kemudian kita bisa menganalisis, oh ternyata penempatan lokasi, penetapan wilayah itu penting gitu. Intinya gitu doang. Capek-capek ya, tapi setidaknya kita mengenal. Karena kenapa kelas 12 itu akan mendekati ujian. Ujian itu selalu menuntut kita memahami hal-hal lebih detail, terutama dengan teori-teori lokasi ini juga sering keluar. Jadi pahami baik-baik, pelajari teori yang lain selain yang ada dan saya sampaikan saat ini. Gitu. Terus konsep pembangunan wilayah. Ada beberapa konsep pembangunan wilayah yang diterapkan di Indonesia. Kata Bappenas. Konsep pembangunan wilayahnya itu terdiri dari diambil 4 konsep sih yang sering dipakai gitu atau enggak yang kemudian tumbuh berkembang dengan sendirinya di wilayah-wilayah Indonesia. Ada konsep pembangunan wilayah yang berbasis karakteristik sumber daya daerah, termasuk sumber daya alam dan efisiensi komoditi unggulan daerah. Penghasil apa sih wilayah tersebut gitu, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah gitu. Ramainya apa nih di daerah ini, misalnya di kawasan Sumatera banyak sawit misalnya, itu dijadikan komoditi unggulan daerahnya. Bandung misalnya, makanannya, cemilan khasnya gitu kan, yang seblak aja udah kemana-mana kan. Nah itu dijadikan sebagai suatu konsep pembangunan, itu karakteristiknya berbasis sumber daya daerah. Ada lagi konsep pembangunan wilayah terpadu, ini menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal. Kalau ini terpadu itu adalah swasta dan pemerintah. Kalau yang ini, gimana caranya untuk mensejahterakan kawasan-kawasan tertinggal. Kemudian konsep pembangunan wilayah berbasis penataan ruang. Kalau ini sudah direncanakan secara penataannya itu secara terperinci dalam bentuk provinsi dan kabupaten. Jadi sudah direncanakan, ini kawasan ini akan dijadikan kabupaten karena apa gitu. Terus ada lagi konsep pembangunan wilayah berdasarkan klaster. Kali ini adalah tentang aglomerasi kelompok kerja bisnis yang bekerja sama dan saling bergantung satu sama lain. Kayak kawasan berikat gitu, udah deketan aja satu industri dengan industri yang lain untuk memudahkan. Jadilah dia pembangunannya konsepnya seperti itu gitu. Nah, kalau pembangunan wilayah kan sifatnya bagaimana kita mensejahterakan rakyat Indonesia per wilayah. Kita akan langsung ke pertumbuhan wilayah. Kita akan ngomongin pertumbuhan wilayah. Kalau pertumbuhan wilayah itu berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan adanya apa tadi, pusat-pusat industri seperti pabrik, bank, perkantoran, dan lain-lain, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita. Sebelum ini sepertinya harus kesini dulu nih. Ini ada peta pusat pertumbuhan Indonesia. Jadi udah di klaster nih. Ini adalah sejak zaman Soeharto kalau nggak salah, dan masih sampai saat ini diberlakukan pembagian pusat pertumbuhan di Indonesia. Jadi ada pusat pertumbuhan 1 sampai 10 di sini ya. Nah, untuk lebih rincinya, di sini ada wilayah 1 pembangunan 1 meliputi daerah Nangro Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara dengan pusatnya adalah kota Medan. Terus ada lagi pembangunan 2 Pekanbaru di Riau ya, yang ini pusatnya di sini di kepulauannya. Terus ada lagi Jambi, pusatnya di Palembang sini. Terus ada lagi wilayah 4 Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta, pusatnya Jakarta. Ini di sini ya, Jakarta, dan lain sebagainya. Ini sudah dicanangkan, diperhatikan gitu ya, kenapa kemudian bisa ditentukan kawasan-kawasan seperti ini. Nah, faktor pertumbuhan wilayah, gimana caranya sih suatu wilayah itu bisa berkembang perekonomiannya? Kalau dilihat, ternyata faktor yang menentukan itu adalah kondisi geografis. Kondisi geografis di sini akan berkaitan dengan apakah pembangunan itu bermula dari dataran tinggi atau dataran rendah. Nanti kita bisa bandingkan. Kawasan-kawasan yang lebih ramai biasanya diawali dengan kawasan pesisir. Pesisir pantai. Mengapa? Karena zaman dulunya moda transportasi utama itu kan lewat laut ya.
Ketika kita melakukan perniagaan dengan negara luar juga kita lakukan via laut gitu. Jadi kawasan-kawasan pinggir pantai biasanya lebih cepat berkembang dibandingkan dengan kawasan pedalaman seperti di gunung misalnya. Itu kondisi geografis. Dilihat juga dari aspek iklim. Tadi lokasi ya. Gimananya gitu ya. Iklimnya. Nanti berkaitan dengan kesuburan tanahnya. Kenapa kesuburan tanah ngaruh? Jelas lah, nanti kan komoditi penghasilan pertaniannya apa akan dilihat di situ. Kesuburan juga bisa dilihat dari potensi tambangnya misalnya. Kayak emas tuh didinya gitu. Kalau bisa ada emas kan bisa jadi juga kayak di Freeport itu kan. Ada emas di situ digali dan dibantu oleh negara asing seperti Amerika, kemudian dijadikan kawasan elit kan di situ, kayak beda zona gitu kawasan tambang Freeportnya dengan kawasan daerah sekitarnya gitu. Itu juga akan berdampak pada pertumbuhan wilayah dan kondisi geografis lainnya. Terus tenaga kerja, banyak tenaga kerjanya enggak kira-kira, tenaga produktifnya, tenaga ahli gitu juga akan mempengaruhi keramaian dari aspek ekonomi di suatu wilayah. Modal investasinya, ada yang mau invest enggak, negara membiayai enggak gitu, modal besarnya itu. Kemudian infrastruktur, kalau misalnya ada jalannya gampang, aksesnya mudah, maka pembangunan itu tidak mustahil gitu, karena udah kemana-mana juga gampang gitu karena adanya infrastruktur sarana prasarana dan dibantu dengan teknologi juga untuk memudahkan pertumbuhan dan sistem kerjanya kan gitu. Nah itu adalah faktor pertumbuhan wilayah. Itu aja mungkin. Sekarang kita ke tugas ya. Coba teman-teman buatlah PowerPoint tentang kota pusat pertumbuhan di Indonesia yang berisi tentang letak pada peta. Misalnya teman-teman ke bagian wilayah yang wilayah 1 gitu. Nah, coba dilihat pusat kotanya di sebelah mana sih, titikin benar-benar sesuai dengan peta yang ada. Kemudian alasan kenapa menjadi pusat pertumbuhan. Kenapa sih Medan itu menjadi kawasan pertumbuhan untuk kawasan 1? Alasannya apa? Dilihat dari kondisi geografisnya, tenaga kerjanya, modal, infrastruktur, dan teknologinya seperti apa. Jelaskan ya di poin 2 yang ini. Kemudian, apakah memberi dampak pada wilayah sekitar? Karena ditanyakan yang ini, kenapa? Karena tujuan dari ditetapkannya Medan sebagai pusat pertumbuhan adalah agar membawa dampak pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Nah, kalian coba cari tahu, benar nggak sih Medan ini memberikan dampak wilayah pada daerah sekitarnya? Coba dibuktikan dengan mencari referensi bacaan yang menunjukkan hal-hal tersebut. Nanti di-includekan atau nanti dimuat di dalam PowerPoint yang kalian buat. Tugas ini akan dilaksanakan per kelompok. Karena jumlah total kalian misalnya di kelas itu ada 20 sekian, maka ada yang berdua, ada yang bertiga gitu ya. Ini tugas pasangan sebenarnya. Jadi semoga bisa dikerjakan dengan baik. Saya minta nanti PowerPoint-nya ini dikirimkan di GCR ya, dalam kurun waktu 1 pekan aja, karena di pekan depan juga kita ada geografi lagi. Itu aja, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan langsung diutarakan di kolom komentar. Saya akan langsung jawab di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh datang ke Instagram aku aja. Instagram saya ya di ginas.fatona. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share video ini ke semua teman-teman kalian biar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.